Biasanya tuh teman-teman YouTuber pemula dalam membangun sebuah channel itu tuh, mereka tuh merasa benar-benar itu sangat-sangatlah susah dalam berkembang ya. Karena kenapa tuh? Penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan channelnya ini susah berkembang itu kan biasanya tuh faktor-faktornya tuh datang dari diri kita sendiri atau dari faktor yang lain ya. Nah, mungkin teman-teman ini tidak mereka sadarin ya kenapa sih kok channelnya itu bisa dibilang susah berkembang. Untuk mendapatkan 1000 sub atau 4000 jam tayang itu tuh benar-benar sangatlah susah ya, apalagi kalau kita membangun sebuah channel itu secara alami ya, benar-benar view cuman kita mengandalkan konten atau tema. Nah, sebenarnya sih seperti itu tuh emang benar-benar yang harus kita lakukan ya, membangun sebuah channel itu tuh secara alami. Tapi di lapangan itu teman-teman YouTuber pemula tuh mereka sudah berbicara ya, kalau membangun sebuah channel secara alami itu benar-benar sangatlah susah ya. Jadi itu mereka ini ibarat katanya tuh sudah tradisi banget di YouTube ini dalam membangun sebuah channel tuh dari nol tuh mereka jarang banget ada yang membangun sebuah channel tuh dari alami. Tapi sih emang sih sebagian itu ada yang benar-benar view dari secara alami, tapi kebanyakan ini tuh mereka tuh kalau semuanya sudah menyerah, sudah putus asa dalam membangun sebuah channel tuh mereka jadinya ya tidak melakukan secara tidak alami ya, seperti itu. Tapi sih faktor-faktor penyebab yang membangun sebuah channel itu sangat susah, itu susah berkembang channel kita itu, faktor-faktor itu ada dari diri kita sendiri ya, tanpa kita sadarin, yang bisa menyebabkan jadi sebuah masalah. Tapi sih bukan masalah besar ya, tapi masalah yang mereka tidak sadari ya, yang bisa menimbulkan channelnya itu sepi atau channelnya itu tuh susah berkembang. Nah, ingin tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Jangan di skip ya teman-teman. Semoga sih apa yang Bocil sampaikan kali itu bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Biasanya tuh teman-teman YouTuber pemula ini tuh mereka tuh tidak disadari ya, yang bisa menyebabkan channelnya ini sepi atau susah berkembang diakibatkan oleh ulah dirinya sendiri ya. Nah, biasanya ini teman-teman YouTuber pemula ini tuh dalam membangun sebuah channel itu tuh emang di awal itu benar-benar sangatlah susah ya, apalagi kalau kita ini bukan seorang public figure. Nah, kita harus berjuang membangun sebuah channel itu dari nol ya, bisa harus memberikan kepercayaan oleh ke penikmat YouTube dan YouTube ya, supaya channel kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube dan penikmat itu tuh datang secara alami dan mengklik atau mensubscribe dan menview channel kita. Nah, itu sih yang kita harapkan seperti itu. Tapi fakta di lapangannya itu tuh sebagian tuh ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Nah, di sini sih kita ngomongnya yang tidak lancar aja ya, yang channelnya itu susah berkembang karena kan faktor penyebabnya itu kan banyak sekali ya tanpa kita sadarin, terus bahkan yang disebabkan oleh diri kita sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya tuh teman-teman YouTuber pemula itu mereka itu tidak menyadari kesalahan atau penyebab yang disebabkan oleh diri kita sendiri ya. Nah, biasanya itu bisa berimbas kepada ke channel kita. Nah, contohnya seperti ini. Penyebab channel itu susah berkembang itu yang disebabkan oleh kita sendiri atau diri kita sendiri itu tanpa kita sadarin tuh, yang ini satu, mungkin teman-teman YouTuber pemula itu mereka tidak menyadari atau mungkin sudah sadar tapi masih juga melakukan hal-hal seperti itu. Contoh gini, langsung upload video ke channelnya teman-teman masing-masing ya. Nah, sebenarnya sih itu tidak ada masalah ya, bukan kesalahan kalau kita langsung upload video ke channel kita. Emang itu tahapnya seperti itu. Tapi kalau kita langsung mengupload ke channel kita, terus langsung kita setelan publik di visibilitas itu, setelan publik, otomatis kan YouTube itu menerima apa adanya channel kita ya. Bahkan channel kita ini cuman baru tersetting itu baru judul doang ya kan. Otomatis kan kalau kita mengupload channel itu kan kita harus mengisi deskripsi, tag, dan thumbnail. Nah, mungkin kalau deskripsi udah ditulis ya, terus judul juga udah ditulis, tag juga mungkin udah ditulis, tag belum tuh, tag itu belum. Nah, thumbnail juga belum. Nah, otomatis kan baru yang terisi itu baru judul sama deskripsi. Nah, otomatis kalau teman-teman mengupload langsung video ke channel teman-teman, langsung nih mengisi judul lalu mengisi deskripsi, ya otomatis kan sebenarnya sih itu sih nggak ada masalah juga. Tapi kan itu masih ada yang kurang kurang dari thumbnail kita belum setting, lalu tag juga kita belum setting. Nah, otomatis kan kalau teman-teman langsung udah YouTube menerima apa adanya aja, semuanya dengan judul seperti itu, deskripsi seperti itu, tag atau thumbnail itu belum terisi, otomatis kan YouTube udah mengklik nih, ibaratnya gini, kita sudah menabung di situ dengan apa adanya seperti itu. Jadi ya udah, YouTube cuma menerima apa adanya yang pertama kita kirimkan. Nah, contoh seperti itu. Di sini juga Buca pernah pengalaman gitu ya, karena faktor lupa, lalu Buca langsung
upload video belum setting ke visibilitas itu dibikin ke pribadi dulu, langsung ke publik, otomatis kan langsung ke share otomatis, dan di situ juga Bocil belum menaruh judul atau deskripsi. Nah, biasanya sih kalau Bocil ini kalau mengupload video itu kan udah nih taruh di channel, terus yang AB utamakan pertama itu kan dirubah nih visibilitasnya itu dari publik ke pribadi, karena kan kita belum bisa men-share ke semuanya ya, belum kita perbaikin. Nah, itu sih pengalaman ABUC itu pernah lupa ya seperti itu. Jadi judul ABUC belum ditulis, deskripsi juga belum ditulis karena lupa. Totalnya itu otomatis ke dari visibilitasnya dari publik, dari pribadi ke publik. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini kalau ingin channelnya itu bisa dicari oleh orang tuh, teman-teman itu sebelum mengupload itu teman-teman tuh jangan langsung upload ke publik dulu ya, diubah ke pribadi, karena banyak juga nih teman-teman YouTuber pemula itu mereka merasa kalau kita selama ini langsung bikin judul terus deskripsi itu, kalau kata mereka tuh nanti bisa dirubah bang, bisa dirubah. Emang sih bener bisa dirubah, tapi kan YouTube ini yang bakal diterima pertama kali itu yang uploadan kita pertama kali nih. Contohnya teman-teman baru ngisi judul sama deskripsi doang, tag atau thumbnail kan belum, otomatis kan itu ibaratnya belum lengkap ya. Nah, kalau secara lengkap itu kan kalau kita mengupload video itu kan kita harus ada 4 unsur ya, judul, thumbnail, tag, dan deskripsi. Nah, 4 judul ini kan semua ini harus satu kesatuan ya. Nah, jadi kalau teman-teman mengupload langsung cuman baru ngisi deskripsi sama thumbnail sama judul doang kan otomatis baru dua doang. Jadi YouTube itu bakal menerima kita baru cuman 2 doang seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini kalau mengupload video itu tuh jangan langsung buru-buru ya. Tuh ya, teman-teman tuh visibilitas itu dirubah dulu dari publik ke pribadi. Pokoknya itu jangan langsung dibikin publik dulu ya, jangan langsung di-share ke publik. Kalau di-share ke channel kita sih nggak apa-apa, yang penting jangan langsung di-share ke publik, ke pribadi dulu. Terus nah kalau sudah di pribadi kan otomatis kan itu nggak bakal orang mengetahui ya. Nah, tuh teman-teman tinggal perbaikin ya, dari thumbnailnya, terus judulnya, terus tagnya, deskripsi. Terus teman-teman masih bisa juga kok mencari kata kunci ya yang tepat untuk judul vlogan teman-teman tersebut ya. Nah, mungkin dari situ tuh mungkin sih bisa ada perubahan sedikit ya, yang tadinya semuanya agak lambat, tapi kalau teman-teman perbaikin seperti itu ya, Abi Ucil rasa sih mungkin ada perubahan ya, karena Abi Ucil juga pernah merasakan seperti itu ya, yang tadinya upload langsung terus seperti itu, terus Abi Ucil belajar berubah, jangan langsung ke publik, ke pribadi dulu, kita simpen dulu, terus lalu kita perbaikin. Kalau sudah sempurna barulah kita setelan visibilitas itu, baru kita setelan ke publik. Nah, dengan catatan yang penting judul, deskripsi, tag, sama thumbnail itu tuh empat unsur itu tuh udah benar-benar sudah terisi sempurna ya. Nah, baru itu udah siap ditonton oleh penonton. Tapi kalau kita langsung ke publik, otomatis kan YouTube itu udah langsung men-share ke semua subscriber yang ke kita ya, ke channel kita ya, contohnya seperti itu. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini di awal-awal kita mengupload itu harus diperhatikan ya, jangan langsung ya. Kalau langsung juga sih nggak ada masalah, tapi ya begitu efeknya, takutnya sih berimbasnya seperti itu. Oke, cukup sekian dari Abucel. Semoga sih apa yang pembahasan Abucel kali ini itu bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional. Semoga sih teman-teman YouTuber pemula itu tetap semangat dalam membangun sebuah channel, walaupun channel itu tetap sepi, tetap biasa-biasa ya. Seperti itu sih kalau di awal-awal membangun sebuah channel itu tuh ya hal-hal wajar banget ya. Jadi kita tuh tetap harus sabar, semangat ya. Kalau kita punya semangat dan sabar itu tinggi, otomatis kan kita terus berkarya untuk menjadi seorang konten kreator dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan menjadi seorang YouTuber profesional. Oke, terima kasih. Bye bye.